Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Eh, di sini saya akan membahas topik makalah ilmiah berjudul peranan e-learning berbasis model untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Sebelum itu, eh, perkenalkan anggota selanjutnya, Nofaldi Ramadan, saya sendiri, 13.1.045. Selanjutnya ada berikut ini adalah daftar isi. Yang pertama kita akan ada pendahuluan, yang kedua ada landasan dari teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pembahasan, kelima ada penutup, keenam ada daftar pustaka. Eh, Pertama kita akan bahas pendahuluan. Untuk latar belakang dari makalah ilmiah ini, untuk memperoleh pembelajaran jarak jauh atau PJJ, jadi mahasiswa itu wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh yang didasarkan pada kondisi yang terdampak pada virus COVID-19. Pembelajaran jauh ini kondisi di mana setiap mahasiswa tetap belajar dan hadir di jam pelajaran melalui virtual. Maka dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi atau web untuk memantau absen mahasiswa dibentuklah web yang disebut dengan e-learning berbasis Moodle dan memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk rumusan masalah ini, yang pertama itu ada bagaimana penggunaan e-learning untuk mahasiswa dan apakah e-learning bisa menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang maksud dari e-learning berbasis model, memberitahu fungsi dari sebuah penggunaan e-learning berbasis model, menggambarkan bagaimana menggunakan e-learning berbasis model selama pembelajaran yang jauh, menjelaskan pengaruh e-learning berbasis maksud terhadap pembelajaran mahasiswa. Untuk pembatasan masalah, karena fitur dan fasilitas yang ada di pembelajaran learning mempunyai bahasa jelas, maka dari itu menyadari keterbatasan waktu dan pengetahuan, maka kelompok kami akan membatasi masalah yaitu aplikasi e-learning ini menggunakan open source Moodle. Dan penelitian ini ditunjukkan untuk mahasiswa Politeknik STMI Jakarta. Dan untuk manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat penelitian ini mencakup dari beberapa aspek yang terjadi pada penelitian ini. Dari mulai penjelasan sebuah peranan e-learning dalam keseharian seorang mahasiswa dalam menjalankan aktivitas di jam belajar, menjalankan fungsi yang terdapat pada penggunaan e-learning tersebut, menjelaskan cara menggunakan e-learning, dan menjelaskan apa saja kelemahan dan kelebihan dan e-learning. Berikut juga dengan mengapa mahasiswa harus menggunakan e-learning. Sistem yang akan kami pakai yaitu adalah yang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Sebelum kita masuk ke learning basis model, kita akan beri dulu apa sih itu pembelajaran jarak jauh. Menurut Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020, pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ diselenggarakan dengan bantuan beragam teknologi dan komunikasi atau TK dan menggunakan sumber belajar yang berbasis TK juga. Nah, untuk jenis-jenis pembelajaran jauh-jauh, menurut Fordham University ada 3 jenis pembelajaran jarak jauh yang dibagi berdasarkan interaksi waktu. Yang pertama itu ada asynchronous online course. Asynchronous adalah pembelajaran daring yang di mana belajar harus belajar secara live atau real time. Tugas dan materi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan siswa dapat mengerjakan saja dengan batas waktu yang sudah diberikan. Yang kedua itu ada synchronous online course. Pelajar di sini harus mengikuti kelas secara langsung dan berinteraksi secara bersamaan dan atau retrieve. Tipe ini mengharuskan para pelajar dari mana harus berpartisipasi di saat yang bersamaan. Yang ketiga itu ada hybrid course. Jenis pembelajaran hybrid course adalah kombinasi dari kedua jenis pembelajaran daring di atas. Pelajar dapat memilih mengikuti kelas sinkron atau asinkron. Nah,
Eh, Selanjutnya adalah apa itu keunggulan dari pembelajaran jarak jauh. Eh, Pertama itu ada mengurangi pengeluaran tambahan seperti untuk uang staf kelas dan staf pengajar. Yang kedua itu ada peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar. Yang ketiga itu materi bahan dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali berulang-ulang informasi yang tercatat di dalamnya. Nah, apa aja sih kelemahan dari PJ itu? Saat siswa belajar di rumah itu, mereka mungkin dikelilingi oleh banyak gangguan daripada saat belajar di sekolah, dan siswa yang mengobrol selama pelajaran itu sulit dicegah ya. Yang kedua itu minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat mengartikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional. Yang kedua itu kita akan membahas learning. Yang pertama itu apa sih itu learning? Menurut Abdul Bari Hakim, uh, learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang didukung dan dikembangkan melalui teknologi dan media digital, dan juga merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning atau belajar jarak jauh. Nah, menurut Kun Hamidah dan Ramadian Agus Riono, learning adalah kepanjangan dari electronic learning yang merupakan cara baru dalam proses mengajar dengan menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Nah, apa sih jenis-jenis learning itu? Yang pertama itu ada computer based training atau CBT. CBT itu adalah pelatihan di mana kita melaksanakan training dengan menjalankan bantuan aplikasi pelatihan bentuk komputer. Dua ada LMS atau Learning Management System. LMS atau Learning Management System adalah sebuah perangkat lunak yang khusus dirancang guna untuk melakukan distribusi, membuat dan melakukan pengaturan terhadap konten pembelajaran. Contoh dari aplikasi ini adalah ada Chef5, Edlink, Moodle, dan Google Classroom. Yang ketiga itu ada aplikasi learning berbasis web. Pembelajaran berbasis web, website learning di mana proses pembelajaran dilakukan melalui jaringan dengan memanfaatkan learning management system. Nah, yang ketiga kita akan membahas learning berbasis model. Apa sih itu model itu? Model pembelajaran learning model merupakan suatu nama yang diberikan bagi suatu aplikasi yang mampu merubah sebuah media pelajaran menjadi suatu web namun tetap berupa materi belajar. Aplikasi ini memungkinkan para peserta didik untuk berada di dalam ruang kelas digital agar dapat mengakses materi pembelajaran, kuis, jurnal, elektronik, dan lain-lain. Nah, fitur yang ada di Moodle itu ada dashboard, file management, progress tracking, multimedia integration, peer assessment, dan inline feedback. Nah, apa sih kelebihan dari Moodle itu? Yang pertama itu gratis dan open source. Yang kedua itu penggunaan mudah. Yang ketiga itu fiturnya lengkap. Yang keempat itu fleksibel. Yang ketiga itu kita akan menuju ke metodologi penelitian ini. Untuk objek penelitian kelompok kami adalah PJJ, SMI, dan mahasiswa SMI. Penelitian kelompok kami dilakukan secara daring dan tidak terikat tempat dan waktu. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan metode pelajaran learning. Untuk data primer kita menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Yang kedua itu data secretary itu kita memakai kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diberikan kepada responden. Yang keempat, kita akan membahas sistem pembahasan. Di sini saya hanya akan menjelaskan menggunakan gambar ya. Yang pertama itu di sini ada halaman depan dari PJJ. Yang untuk mengakses dari PJJ tersebut sebaiknya menggunakan website Mozilla Firefox, Chrome, Internet atau Internet Explorer.
pertama kali buka website yang beralamat di pjj.smi.ac.id. Kemudian klik atau pilih menu login di bagian pojok sini nih, kanan atau untuk menuju laman login PJJ mahasiswa. Kemudian akan diarahkan ke menu sini nih. Kita sini akan isi username dan password. Username dan password akan diperoleh setelah Anda didaftarkan oleh administrator. Ini adalah laman dashboard setelah login PJJ. Sini ada, bisa dilihat, sini ada dashboard, ada profile, ada grade, ada message. Menunya itu ada message, preference, dan logout. Untuk bagian depan itu ada dashboard juga nih. Ada recently access course. Ini buat matkul yang baru saja diakses, terdapat lampiran matkul yang terakhir kali diakses. Bagian dashboard yang diperbolehkan oleh sistem hanya sebatas melihat nilai dan mengedit profil untuk mahasiswa. Yang ketiga itu kita akan melihat grade. Maaf, ini salah. Untuk pada bagian grade ini, mahasiswa dapat melihat semua tugas, kuis, dan ujian yang sudah mereka kerjakan selama perkuliahan online berlangsung. Yang pertama itu kita klik yang bagian grade ini. Yang kedua itu nanti akan diarahkan ke sini. Selanjutnya kita ada muncul nilai-nilai yang sudah diinput oleh dosen. Yang keempat, kita akan mengedit atau melihat biodata profile. Yang keempat itu klik yang bagian profile ini. Selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian ke tampilan seperti ini. Untuk mengedit profile, kita bisa dengan mengklik edit profile. Di situ kita bisa ganti passwordnya atau username-nya. Kelima itu kita akan mengikuti perkuliahan dan mendapatkan materi. Mahasiswa dapat membaca materi dengan berbagai cara, tergantung dari dosen dan menentukan jenis materi yang disampaikan di PJJ itu sendiri. Berikut ini adalah contoh dari pengaksesan terhadap materi dengan format PDF. Yang pertama itu contohnya kita akan mengklik dari modul kalimat efektif. Selanjutnya akan terarahkan sini atau file akan di-download otomatis. Untuk cara pengumpulan tugas, yang pertama itu tugas yang diberikan dosen dapat diikuti mahasiswa seluruh mahasiswa semester tersebut. Sedangkan waktu yang diberikan tergantung dari dosen dalam menentukan deadline yang mata kuliah tersebut. Berikut ini salah satu contoh yang diberikan dosen dan cara pengumpulannya. Yang pertama itu bisa klik menu tugas yang ada. Yang kedua itu mungkin kita bisa klik add submission, terus akan diarahkan ke halaman ini. Terus kalian bisa mengklik bagian sini dan nanti ada menu cari browse filenya. Nanti jika kalian filenya sudah ketemu, nanti akan seperti ini, dan ketik save change untuk menyimpan tugasnya. Untuk bagian kedua, kita akan bahas pengaruh e-learning berbasis model terhadap proses pengajaran mahasiswa. Dari kuesioner yang diberikan kepada 15 mahasiswa, keseluruhan jawaban mahasiswa menggunakan hasil dari proses pembelajaran jauh atau daring yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil tabel kuesioner. Dari tabel kuesioner ini untuk isi PJJ bisa dilihat dominan mahasiswa mengisi sangat setuju. Yang sangat setuju ada 7, kita 7, 6. Untuk antar muka ada rata-rata juga ada 10. Sistemnya antar muka dari PJ itu. Yang ketiga itu ada metode pengujian. Metode pengujian ini mesti merespon sekitar ada 7, rata-rata 7 untuk sangat setuju. Yang itu ada personalisasi. Dan rata-rata paling banyak itu ada 8 untuk yang sangat setuju,
PJJ mungkin saya mempelajari materi yang saya butuhkan. Untuk pengalaman pengguna yang telah kami survei itu, berdasarkan survei yang telah dilakukan, rata-rata mahasiswa menjawab mengalami kendala server atau jaringan yang terkadang error dan terkadang mengalami maintenance. Apa sih metode pembelajaran yang paling yang kalian sukai, yang mahasiswa sukai? Berdasarkan survei yang telah dilakukan, banyak 60% mahasiswa lebih menyenangi periode pembelajaran dilakukan dengan tetap muka dan online. Berikut ini adalah link kuesioner yang bisa diakses. Yang selanjutnya kita akan membahas penutup. Kesimpulan dari karya ilmiah yang berjudul peranan e-learning berbasis modul untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa adalah sebagai berikut. Aplikasi learning berbasis modul ini memudahkan mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran jauh dan juga dapat menggunakan secara tatap muka. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja karena mudahnya mengakses media learning ini. Untuk saran, karena perangkat e-learning bisa digunakan secara tatap muka dan daring, walaupun pembelajaran sudah tatap muka, sebenarnya aplikasi ini telah tetap digunakan oleh mahasiswa untuk memudahkan proses pembelajaran seperti mengirim tugas, mendapatkan materi, absensi, dan lain-lain. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber yang kita dapatkan ya. Pertama ada dari Soraya dari 20 pemanfaatan learning berbasis modul dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar mengenal akuntansi. Yang kedua itu ada Natasha Carol pemanfaatan media e-learning modul untuk menunjang pembelajaran mahasiswa di Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra. Yang ketiga itu kita mendapatkan dari website dari ada pjjui.ac.id apa itu pendidikan jarak jauh. Yang keempat itu ada dari indonesianpol.com mengenal apa itu learning management system. Yang kelima itu ada dari ahmaddalam.net jenis dan model learning. Yang keenam itu ada jawabanhosting.com. Inilah 3 jenis pembelajaran daring dan medianya. Yang ketujuh itu ada jogjahost.co.id apa itu model. Mungkin itu pembahasan kita ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.